Hai sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku, Gerejaku Girangganku di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Geku Giku memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum Sekolah Minggu dari Bina Warga. Geku Giku, Gerejaku Girangganku. Yuk Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya saksikan dulu yang penting juga buat Papa Mama, yaitu mini parenting. Ayah Bunda, jumpa kembali dalam acara mini parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita. Saya, Sri Arianti Kristianingsih dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana. Ayah Bunda, kecemasan bisa dialami oleh siapa saja, termasuk juga pada anak-anak kita. Kecemasan pada anak bisa terjadi akibat berbagai peristiwa yang dialami mereka. Ketika anak kita berada di sebuah lingkungan yang baru, berjumpa dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah dikenal, hal itu bisa mendatangkan kecemasan. Demikian juga ketika anak kita melihat atau mendengar sesuatu yang menurut mereka asing, hal itu juga bisa membuat mereka cemas. Secara umum, kecemasan merupakan sesuatu yang wajar. Dalam kadar tertentu, kecemasan bisa membuat seseorang menjadi baik, karena orang akan belajar untuk melakukan upaya-upaya supaya dirinya survive. Namun, kecemasan bisa menjadi sesuatu yang buruk ketika berlangsung terus-menerus. Pada anak-anak, munculnya kecemasan akan ditandai dengan berbagai tanda. Ciri-ciri fisik yang bisa dijumpai pada anak seperti gemetar, pusing, mual, sakit perut, nafas menjadi sesak, dan sebagainya. Dan dalam kecemasan, anak bisa menjadi menangis, meronta-ronta, atau mungkin memegang erat orang tua dan tidak mau melepaskan pegangannya. Rasa cemas sangat mempengaruhi suasana batin anak. Terganggunya suasana batin itu akan membuat mereka mengalami hambatan atau gangguan. Akibatnya, aktivitas-aktivitasnya terganggu, bahkan juga bisa mengganggu orang-orang di sekitarnya. Jika kecemasan itu dibiarkan terus-menerus, maka kejiwaan anak juga bisa terganggu. Ayah Bunda, sebagai orang tua, kita mesti peka dengan tanda-tanda kecemasan pada anak kita. Kepekaan itu akan membuat kita melakukan tindakan yang tepat. Sayang sekali, banyak orang tua kurang peka, sehingga ketika anak mengalami kecemasan, kemarahan ditujukan pada anak. Hal itu bukan tidak mengurangi kecemasan anak, tetapi justru semakin menambahkan tekanan mental pada anak. Ketika anak cemas, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, ketika anak berada dalam kecemasan, kita harus mengupayakan diri untuk tetap tenang. Jika orang tua turut dalam kecemasan, maka beban psikologis anak akan semakin bertambah. Dengan menjadi tenang, kita dapat menenangkan anak kita. Dekatilah anak, berilah sentuhan yang empatik, dekapan yang penuh cinta akan membuat mereka merasa beroleh kepedulian. Yang kedua, tanyakan kepada anak, apa yang membuatnya menjadi cemas. Hindarilah untuk menyanggah setiap keluhan anak yang membuatnya menjadi cemas. Sanggahan itu justru akan menambah kecemasannya. Setelah kita mendengarkan setiap kecemasan mereka, berikanlah pemahaman yang benar dan ajaklah anak untuk mencari cara terbaik guna mengolah rasa cemasnya itu menjadi sesuatu yang baik. Dalam hal ini, gunakanlah suara yang lembut dalam berkomunikasi. Getaran suara yang lembut akan menenangkan batin anak. Ketenangan itu sangat penting baginya. Yakinkan anak
bahwa ia akan tetap baik-baik saja karena ada orang-orang yang mengasihinya di sekitarnya. Keyakinan bahwa bersama orang-orang yang mengasihinya, semuanya itu akan menjadi baik dan menjadikan anak beroleh peneguhan. Dan yang ketiga, berikanlah pada anak minuman ataupun makanan yang membantu mereka untuk mengatasi ketegangan fisik akibat kecemasannya. Lakukan dengan tetap tenang dan dalam suasana yang menurut anak tidak mengganggu. Dan yang keempat, ajaklah anak untuk rileks dengan bermain. Hindarilah untuk bermain dengan gadget terlebih dulu. Anak perlu melakukan gerakan-gerakan badan untuk relaksasi melalui permainan-permainan yang menggunakan gerakan tubuh. Permainan dari gerakan-gerakan tubuh ini menumbuhkan rasa senang pada anak. Rasa senang akan menurunkan ketegangan yang membuat anak mampu mengelola rasa cemasnya. Dan yang kelima, ajaklah anak untuk beradaptasi dengan keadaan-keadaan di sekitarnya dan semakin siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang secara mandiri. Contohnya, di awal anak masuk sekolah, biasanya anak akan menjadi cemas. Karena itu ia tidak mau ditinggalkan oleh orang tuanya. Sampaikan pada anak untuk belajar mengelola kecemasan itu secara mandiri sehingga ia siap menjadi pribadi yang tangguh. Ayah bunda, pahamilah anak-anak di tengah kecemasan mereka. Dengan memahaminya, kita akan menjadi pendamping yang baik sekaligus mempersiapkan mereka menjadi anak yang siap menjadi pribadi yang tangguh untuk mewujudkan harapan-harapan anak dan keluarga. Kalau ayah bunda punya pengalaman bagaimana dalam mendampingi maupun mengasuh anak, silakan bercerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika punya permintaan tentang tips parenting yang lain, silakan juga tulis di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk mereka bisa bersama-sama beraktivitas bersama mereka. Dan bila bunda dan ayah membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Di sekolah minggu, anak-anak mendengarkan cerita tentang gembala menyaksikan kelahiran Yesus. Kisahnya diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Tuhan seringkali memakai orang-orang yang dinilai tidak penting untuk melaksanakan rencananya. Kali ini Tuhan memakai para gembala untuk memberitakan kelahiran Yesus. Papa Mama, ayo kita beraktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Kita akan ajak anak untuk membuat ornamen gembala. Bahan-bahannya adalah stik es krim, gunting, spidol, lem, cotton bud, kapas, kertas kue, kertas, dan sedotan. Cara membuatnya, kita ambil kertas kue, kita lipat, lagi, lalu kita lipat.
seperti ini. Lalu kita ambil stick es krim. Kita tempelkan stick es krim di bagian atas. Di belakang. Setelah itu kita menggambar mata, hidung, seperti ini. Lalu kita ambil lagi tas, kita bagi dua. Bagi dua lagi. Gunting. Bajunya kita taruh di tengah. Kita seperti ini. Kita seperti ini. Kita lipat dengan talen. Bagian belakang. Di bagian depan. Tambah lagi stick es krim. Tempelkan. Kita gambar sepatu atau sandal. Ini, lalu kita ambil kapas. Letakkan di sini. Setelah itu gambar kepala domba.
kita tempel sini. Terakhir kita gunakan cotton bud untuk membuat, kita berikan warna hitam. Ada gunting. Kita buat menjadi 4. Kita tempel. Terakhir kita tempel sedotan yang akan menjadikan sebagai tongkat. Jadi deh. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Giku selanjutnya. Geku Giku, gerejaku, giranganku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.